Khususnya gereja-gereja yang sangat mementingkan sekali mengenai bahasa roh, saudara. Mereka menganggap bahwa sekarang ketika mereka connect, berhubungan dengan Tuhan, itu roh mereka, dimensi roh mereka yang berhubungan dengan Tuhan. Maka di sana, saudara, bagian yang tidak berhubungan dengan Tuhan, yaitu jiwa dan tubuh ini, itu tidak ada artinya. Tidak heran saya katakan bahwa mereka yang mengatakan berbicara dalam bahasa roh, kalau saudara lihat video-video, sekali tergelempang di tanah, mereka tidak peduli apa yang terjadi dengan tubuh mereka. Di sini saudara Paulus mengatakan nanti bahwa kematian itu adalah satu cara yang Tuhan pakai untuk bisa kita mendapatkan tubuh kebangkitan itu. Bagaimana kita bisa mendapatkan dan menikmati tubuh yang indah tersebut? Paulus katakan dengan cara mati terlebih dahulu. Ini satu pengharapan bagi kita. Karena kita mengalami suatu kesulitan dalam dunia ini, tidak ada satu filsafat yang akan membuat kita akhirnya bisa terhibur. Tidak ada suatu agama, tidak ada suatu pengetahuan apapun yang bisa membuat kita terhibur. Jadi satu fakta bahwa Tuhan itu mencintai kita, dan cintanya demikian total, bukan cuma mencintai dan menyelamatkan roh kita, tapi bahkan juga tubuh kita. Terus saya ajak kita untuk membaca Ibrani pasal 4 ayat ke-12. Hari ini saya akan banyak bicara mengenai tubuh. Minggu lalu saya sudah banyak bicara mengenai perbedaan dikotomi dan trikotomi. Bagaimana jiwa dan roh adalah suatu hal yang sebenarnya bisa diparalelkan, disamakan, saling menggantikan satu dengan yang lainnya. Itu bukan perbedaan yang membedakan, saudara, tidak. Tapi hari ini saya akan masuk terlebih lagi bicara mengenai tubuh, saudara. Itu sangat penting sekali. Saya ajak kita membacakan Ibrani pasal 4 ke-12. 12 dan 13. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Hari ini kita masih fokus dalam Ibrani pasal 4 ke-12 mengenai kalimat khususnya jiwa dan roh tersebut. Saudara perhatikan di sini, saudara, kalau kita mengakui atau kita percaya bahwa jiwa dan roh itu adalah satu hal yang sama, sinonim sebenarnya, maka Ibrani pasal 4 ayat 12 ini tepat, saudara. Firman Tuhan yang hidup tersebut itu seperti pedang yang demikian tajam, bahkan bisa memisahkan apa yang menjadi satu kesatuan, yaitu jiwa dan roh tersebut. Terlebih lagi saudara bisa melihat di sini bagaimana memisahkan jiwa dan roh itu aspek imaterial, lalu sendi-sendi dan sumsum itu adalah aspek daripada material, saudara. Maka di sini sangat tepat kalau kita melihat ini daripada interpretasi dikotomi bahwa manusia itu imaterial dan material. Jiwa dan roh itu bukan dua yang berbeda, tapi satu, dan juga membedakan dengan tubuh materi kita, saudara. Ini sangat tepat sekali. Saudara, bagian kedua yang akan kita baca adalah dari 1 Korintus pasal yang ke-15, ini adalah suatu porsi yang penting, yang sangat penting sekali. Dan bagian 1 Korintus pasal 15 ini banyak bicara mengenai doktrin manusia, khususnya mengenai tubuh kebangkitan. Saya akan membawa kita membaca bertanggapan daripada ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-49. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-49. Saya membacakan 35, saudara baca 36 dan seterusnya, kita akan terus bergantian. Kebangkitan tubuh. Tapi mungkin ada orang yang bertanya bagaimanakah orang mati dibangkitkan dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Dan yang kau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji yang lain. Bukan semua daging sama, daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain.
Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Manusia pertama berasal daripada debu tanah dan bersifat jasmani, manusia kedua berasal dari surga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Saudara, mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami buka ini. Hari ini akan membicarakan dan mendengarkan firman Tuhan yang mungkin sulit. Tapi kami berdoa ya Tuhan, supaya kamu Tuhan memberikan pada kami suatu hati yang merindukan. Bahkan yang sulit daripada Tuhan, kami merindukan kalau itu adalah suatu hal yang memang penting bagi hidup kami ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan juga memberkati hamba-Mu yang akan memberikan firman Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu supaya bisa memberikan firman Tuhan dengan ketelitian yang memang sangat-sangat tepat. Sehingga anak-anak Tuhan tempat ini tidak dibawa dalam suatu hal yang salah mengerti, kesalahan pengertian, tapi mereka semakin melihat kedalaman dan keindahan daripada teologi, dari firman Tuhan yang mereka miliki. Saya berdoa ya Tuhan, banyak daripada kami yang bergumul pada hari ini, datang ke rumah Tuhan, tapi hati kami mungkin masih memiliki pergumulan. Pergumulan baik itu mungkin masalah keluarga, masalah keuangan, masalah dosa, masalah mungkin kekhawatiran kami atas orang yang kami kasih, kekhawatiran kami atas hidup kami sendiri, atau apapun yang terjadi ya Tuhan. Kami berdoa supaya pada hari ini ketika kami membicarakan mengenai tubuh, kami dimengertikan bahwa tubuh adalah sesuatu yang demikian penting dalam penciptaan. Tuhan memang menciptakan kami sebagai manusia yang memiliki tubuh dan jiwa atau roh. Oleh karena itu tubuh menjadi suatu bagian yang demikian penting dan Tuhan tidak mengabaikan apa yang menjadi bagian yang penting dalam hidup kami ini. Kami berdoa ya Tuhan, mulai pengertian daripada firman Tuhan ini, Tuhan menggugah kami dan kami akhirnya dapat menghadapi segala kesulitan hidup kami karena kami mengerti totalitas daripada keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Misalkan ibadah ini sekali lagi dalam dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, berapa minggu yang lalu kita sudah bicara mengenai komposisi manusia, apakah manusia itu dikotomi atau manusia itu trikotomi. Dikotomi di berarti dua, trikotomi tri berarti tiga. Orang-orang yang mengatakan trikotomi mengatakan bahwa manusia memiliki komposisi tubuh yang materi, jiwa, dan juga akhirnya roh. Jiwa dan roh adalah hal yang imaterial. Jiwa dan roh tersebut adalah hal-hal yang berbeda dengan tubuh materi. Tapi orang-orang dikotomi mengatakan tidak demikian. Orang dikotomi mengatakan bahwa komposisi daripada manusia itu hanyalah tubuh dan jiwa atau roh. Bukan jiwa dan roh, tapi jiwa atau roh. Jiwa dan roh adalah dua yang bisa saling bergantian dipakai satu dengan yang lainnya, saudara. So kalau saudara melihat kesaksian daripada Alkitab, Alkitab hanya memberikan hint mengenai trikotomi itu dalam dua bagian Alkitab saja. Dalam dua bagian Alkitab yang sangat clear sekali hint mengenai trikotomi. Yang pertama adalah dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-23, saudara. Itu di akhir surat Tesalonika tersebut, Paulus memberikan salam dan Paulus mengatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Bagian yang kedua adalah yang kita baca daripada Ibrani pasal 4 ayat ke-12, itu satu hint sekali lagi yang membedakan jiwa dan roh, firman Allah yang hidup dan kuat lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Itu satu indikasi mengatakan bahwa jiwa dan roh itu bisa berbeda sehingga bisa dipisahkan oleh firman Tuhan yang hidup dan penuh kuasa tersebut, saudara. Saudara, saya tidak mengulangi lagi bagaimana kita menanggapi pandangan trikotomi daripada dua ayat ini, itu bagian porsi daripada 2 minggu yang lalu. Ringkasan bisa saudara dapatkan di depan, saudara. Tapi saudara, sekali lagi saya akan menekankan bahwa Alkitab banyak bicara mengenai bahwa manusia itu komposisinya dua, yaitu tubuh dan jiwa atau roh. 2 minggu lalu saya sudah memberikan 5 alasan mengapa manusia saya katakan memiliki dua komposisi tersebut, bukan 3, dikotomi bukan trikotomi.
Saya hari ini tidak akan mengulangi semuanya, tapi hanya mengingatkan lagi, saudara, mengenai dua alasan yang sangat penting. Itu alasan yang pertama dan alasan yang kelima, saudara. Ya, sekali lagi, saudara, ini alasan yang pertama. Bagi orang-orang trikotomi, benda yang mati dibedakan dengan binatang, dan dua hal ini, benda yang mati dan binatang, dibedakan dengan manusia. Benda yang mati itu hanya memiliki tubuh materi saja, batu cuma ada materi fisik saja, meja ini cuma kayu, ini materi fisik saja. Tapi binatang itu berbeda dengan benda yang materi tersebut, binatang itu memiliki kehidupan. Maka mereka mengatakan, trikotomi mengatakan bahwa binatang itu lain dengan suatu aspek tambahan, itu ada jiwa dalam eksistensi mereka. Tapi saudara, manusia berbeda dengan semua hal tersebut. Manusia berbeda dengan tubuh, dengan benda yang materi. Manusia berbeda dengan binatang, sama-sama ada eksisten. Manusia memiliki suatu eksistensi yang lebih tinggi lagi. Berarti manusia memiliki hal yang tidak dimiliki oleh baik itu hanya benda eksistensi materi saja atau binatang. Semua memiliki tubuh materi, binatang memiliki jiwa lebih daripada cuma eksistensi material saja. Manusia memiliki sesuatu yang lebih daripada semua binatang, yaitu roh. Ini menjadikan paham trikotomi semacam demikian, saudara. Jadi sekali lagi, saudara, binatang itu berbeda dengan manusia. Binatang tidak mungkin memiliki roh. Manusia memiliki jiwa dan roh. Nanti mereka akan berkata bahwa Allah lebih berbeda lagi. Allah itu adalah pure spirit. Hanya memiliki roh adanya, bahkan Allah tidak memiliki jiwa, bahkan tidak memiliki juga tubuh. Allah hanya memiliki roh. Saudara, di dalam bahasa Alkitab, saudara, jiwa dalam perjanjian lama itu adalah nefesh. Ya, dalam bahasa Grekanya itu adalah psyche, saudara. Dalam roh dalam bahasa Hebrew-nya itu adalah ruah, dan roh dalam bahasa Grekanya itu adalah pneuma. Yang menarik, saudara, dan ini alasan pertama yang saya katakan bahwa dikotomi lebih tepat. Alkitab akhirnya juga mengatakan alasan pertama bahwa binatang pun itu memiliki roh. Itu satu hal yang sulit bisa diterima oleh orang-orang trikotomi. Karena trikotomi mengatakan bahwa roh itu adalah hanya milik daripada manusia. Tapi Alkitab sendiri mengatakan bahwa binatang itu memiliki roh. Di sini bukan hanya memiliki nefes, tapi memiliki ruah, yaitu roh, saudara, dalam bahasa Ibrani. Coba kita baca Pengkhotbah. Dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat ke-21, di sana sangat jelas dikatakan bahwa binatang itu memiliki roh, bukan cuma nefes atau nyawa atau hidup saja, bukan, saudara. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-21. Siapakah yang mengetahui apakah ruah manusia, di sana bukan nefes tapi ruah, apakah roh manusia naik ke atas dan ruah binatang turun ke bawah bumi. Sekali lagi, saudara, Pengkhotbah di sini mengatakan bahwa binatang sama dengan manusia memiliki ruah, bukan cuma nefes yaitu nafas atau nyawa, tapi memiliki roh. Itu alasan pertama mengapa kita katakan bahwa pandangan trikotomi tidak tepat. Karena Alkitab dengan jelas khusus dalam bahasa Asia mengatakan bahwa binatang juga memiliki ruah atau roh. Alasan yang kelima yang juga penting mengatakan bahwa Allah itu bukan dikatakan dalam Alkitab cuma spirit, tapi Allah juga dikatakan bukan roh tapi nyawa, saudara. Allah memiliki nyawa. Saya membaca dua bagian Alkitab, satu perjanjian lama dan satu perjanjian baru. Dari perjanjian lama juga kita baca dari Amos pasal yang ke-6, saudara. Amos pasal yang ke-6 ayat ke-8. Amos pasal 6 ayat ke-8 di sana dikatakan Tuhan Allah telah bersumpah demi dirinya. Saudara, ini kurang tepat terjemahannya. Seharusnya Tuhan Allah telah bersumpah demi nyawanya, bukan demi dirinya. Di sana yang dipakai adalah Tuhan Allah telah bersumpah demi nefesnya, demi dirinya, demi nyawanya. Saudara, bukan cuma demi dirinya saja. Ini sangat mengagetkan bagi orang trikotomi. Seharusnya Tuhan Allah bersumpah demi rohnya, demi ruahnya. Tapi di sini dikatakan demi nefesnya, demi dirinya, saudara. Bagian lain lagi di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-38. Ya, coba kita buka Ibrani pasal 10 ayat ke-38, saudara. Maka saudara di sana dikatakan dalam Alkitab di sini, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Terjemahan yang benar, bukan cuma aku tidak berkenan kepadanya, tapi nyawaku tidak ada di dalamnya. Nyawaku tidak mendapatkan sukacita olehnya. Ini Tuhan sedang bicara mengenai dirinya ketika orang tersebut mengundurkan diri, maka di sini bukan dikatakan pneuma atau roh, tapi psyche. Psyche daripada Tuhan itu tidak mendapatkan sukacita di dalam diri dia. Maka ini sangat mengagetkan sekali. Ini trikotomi harus menjelaskan mengapa
Allah di sini menggunakan kata psyche bukan pneuma dalam menjelaskan mengenai dirinya sendiri. Itu sulit dijelaskan, kecuali kalau kita memegang satu hal yang penting yaitu jiwa atau roh dalam Alkitab itu bisa bergantian dipakai, itu sinonim. Itu bukan hal yang dua yang berbeda. Maka di sini bicara, kalau demikian maka ketika bicara mengenai jiwa atau psyche itu bicara mengenai roh. Rohnya tidak berkenan atau jiwanya tidak berkenan, itu sama saja saudara. So, minggu lalu kita banyak bicara mengenai fakta bahwa trikotomi itu adalah influence daripada Greek philosophy. Trikotomi adalah influence daripada filsafat daripada Yunani. Orang Yunani, saudara, mereka melihat perbedaan manusia, mereka mengerti manusia dan binatang itu berbeda. Mereka melihat bahwa perbedaan itu berarti bahwa manusia itu bukan cuma hanya dilihat daripada apa yang sama dengan binatang, tapi ada suatu hal yaitu roh. Mereka melihat bahwa dalam hal yang sama dengan binatang ini, maka yang sama ini tidak ada artinya. Saudara, yang menjadi problem dalam pemikiran orang Yunani adalah mereka akhirnya meninggikan dimensi daripada yang tidak kelihatan, yang membedakan manusia dengan binatang sedemikian rupa, sehingga yang sama itu menjadi hal yang tidak ada artinya. Dalam artinya, roh tinggi nantinya, tapi akhirnya saudara-saudara bisa melihat tubuh itu tidak ada artinya. Tubuh itu bisa dibuang. Bahkan di dalam konteks daripada orang Yunani, saudara, tubuh itu adalah penjara daripada jiwa. Tubuh itu tidak ada artinya, maka setelah mati tubuh itu mati dan roh itu dibebaskan. So, maka di sini saudara, orang Yunani melihat bahwa ada perbedaan seperti demikian, yang materi tidak terlalu penting. Dan kalau ini terjadi dalam gereja, maka gereja-gereja yang memegang paham trikotomi, mereka biasanya memiliki kesalahan, khususnya kesalahan doktrin mengenai manusia, khususnya gereja-gereja yang sangat mementingkan sekali mengenai bahasa roh, saudara. Mereka menganggap bahwa sekarang ketika mereka connect, berhubungan dengan Tuhan, itu roh mereka, dimensi roh mereka yang berhubungan dengan Tuhan. Maka di sana saudara, bagian yang tidak berhubungan dengan Tuhan, yaitu jiwa dan tubuh ini, itu tidak ada artinya. Tidak heran saya katakan bahwa mereka yang mengatakan berbicara dalam bahasa roh, kalau saudara lihat video-video, sekali tergelempang di tanah, mereka tidak peduli apa yang terjadi dengan tubuh mereka. Mengapa? Karena memang tubuh itu tidak ada artinya. Yang penting adalah roh sudah bergabung dengan Tuhan. Maka mereka pada saat itu tertawa, terbahak-bahak, atau muntah-muntah, atau bergelempangan, jatuh, dan sebagainya. Itu tidak penting. Yang penting roh sudah bergabung dengan Tuhan. Soalnya ini adalah kesalahan daripada filsafat Yunani yang masuk dalam kekristenan, yang mengatakan bahwa tubuh ini tidak ada hal yang penting. Saudara. Minggu lalu 2 minggu yang lalu saya sudah katakan ini kesalahan yang pertama, bagaimana akhirnya yang imaterial itu akhirnya ditinggikan, seakan-akan bahwa eksistensi manusia itu hanya didefinisikan daripada apa yang imaterial, itu rohnya saja. Roh dan hanya roh saja yang mendefinisikan eksistensi manusia. Kalaupun ada tubuh itu sementara saja. Kalaupun ada tubuh, itu adalah tubuh yang mengekang daripada jiwa, daripada roh tersebut, saudara. Saudara, kita menolak hal ini. Alkitab tidak pernah mengajarkan kepada kita bahwa tubuh ini tidak penting. Alkitab tidak pernah mengajarkan kepada kita bahwa hanya roh yang penting. Bahwa keselamatan hanya bicara mengenai roh, tidak demikian. Minggu ini saudara, saya menekankan satu hal lagi mengenai tubuh. Ya, sekali lagi filsafat Yunani akhirnya memiliki suatu kesalahan di mana ada suatu tension yang demikian berat antara materi dan imaterial. Sekali lagi bagi mereka bahkan tubuh ini adalah penjara daripada roh tersebut. Tubuh adalah penjara daripada roh. Ada suatu tension keberadaan manusia. Alangkah baiknya kalau manusia itu sudah mati, berarti roh mereka sudah bebas, tubuh yang memenjarakan ini akhirnya bisa dibuang. Tidak heran orang kultur Yunani, saudara, itu membakar mereka yang sudah mati. Mengapa? Karena tubuh sudah tidak lagi penting. Maka hanya roh saja menjadi satu yang mereka perhatikan, yang menjadi satu yang penting, saudara. Kalau tidak demikian dengan di Alkitab tidak pernah ada satu ayat pun, sependek apapun, sekecil apapun yang mengatakan bahwa tubuh ini tidak ada artinya. Maka saudara perhatikan ketika Tuhan menciptakan dunia materi, Tuhan mengatakan setiap penciptaan setiap hari itu baik adanya. Bahkan pada hari yang ketujuh Tuhan bukan cuma melihat baik penciptaan tersebut, bahkan menguduskan penciptaan tersebut. Saudara, Tuhan menciptakan kita dengan tubuh. Eksistensi kita adalah eksistensi yang memiliki tubuh. Sebagai image of God yaitu gambar dan rupa kita memiliki tubuh dan jiwa atau roh. Banyak orang Kristen yang masih salah mengerti mengenai apa itu image of God. Ketika ditanya apa itu gambar dan rupa Tuhan, mereka mengatakan, oh gambar dan rupa Tuhan itu mungkin adalah konsep kekudusan kita yang kita miliki.
atau kreativitas kita, atau konsep mengenai kebenaran, justice, righteousness, dan lain sebagainya. So itu sudah menspiritualisasikan, yaitu image of God. Hanya hal yang imaterial itu yang jadi image of God. Saya mau tanya, bagaimana dengan tubuh kita, bagaimana dengan keberadaan kita, bagaimana dengan keberadaan fisik kita? Apakah kita dan tubuh materi kita ini adalah juga gambar dan rupa Tuhan? Harus kita katakan ya, bahwa tidak ada satu eksistensi manusia, bahkan yang paling sepele, yang kelihatan paling sepele sekalipun, itu yang bukan gambar dan rupa Tuhan. Herman Bavinck mengatakan image of God berarti seluruh keberadaan kita. Tidak ada satupun yang dikecualikan. Tubuh dan jiwa atau roh, semua adalah image daripada Tuhan tersebut. Saya tidak banyak bicara mengenai hal ini. 2 minggu lalu saya sudah banyak bicara mengenai penciptaan manusia, binatang, dan apa yang membedakan manusia dan binatang, apa itu image of God, dan seterusnya, saudara. Soalnya kalau di sini, saudara, saya mau memikirkan satu hal, bahwa tubuh kita adalah tubuh yang sangat penting bagi Tuhan. Memang fakta ketika kita jatuh dalam dosa, Tuhan mengutuk tanah. Tuhan mengutuk tanah dan Tuhan akhirnya mengutuk dunia, ciptaan dunia materi ini, saudara. Termasuk tubuh kita akhirnya mendapatkan dampak daripada dosa tersebut. Tetapi keselamatan kita bukan cuma keselamatan nyawa kita, keselamatan jiwa atau roh kita, enggak. Keselamatan kita adalah suatu keselamatan yang tuntas, di mana kita juga diselamatkan, tubuh kita juga diselamatkan. Tahu dari mana? Tahu daripada tubuh kebangkitan yang kita akan dapatkan. Nah, hari ini saya akan banyak bicara mengenai tubuh kebangkitan. Banyak orang yang masih salah mengerti mengenai tubuh kebangkitan. Bahkan dalam gereja ini saya bertatapan dengan seseorang yang akhirnya mengelih suatu konsep tubuh kebangkitan yang asing, yang salah, saudara. Di mana dia mengatakan waktu Yesus dibangkitkan, mendapatkan tubuh kebangkitan tersebut itu cuma kelihatan tubuh, tapi bukan tubuh materi. Jadi tubuh kebangkitan itu bukan berdarah dan bukan berdaging. Tubuh kebangkitan itu hanya kelihatan seperti tubuh, tapi tidak berdarah dan berdaging. Bukankah Yesus juga membuktikan akhirnya dia bisa keluar masuk dalam suatu ruangan yang tertutup. Dia bisa keluar masuk, itu membuktikan bahwa tubuh dia bukanlah tubuh materi seperti tubuh materi kita. Saudara, itu memang benar, tubuh kebangkitan Yesus, dan nanti ya tubuh kebangkitan kita semua itu bukan tubuh materi yang seperti yang kita miliki saat itu, memang benar. Tapi tetap tubuh materi, saudara. Tetap materi, tetap berdaging, tetap berdarah, tetap memiliki tulang, saudara. Saudara, banyak orang yang salah mengerti mengenai konsep tubuh kebangkitan ini, khususnya berkaitan dengan tubuh kebangkitan Kristus juga. Karena mereka salah mengerti mengenai satu ayat. Coba kita buka 1 Korintus. Tadi kita sudah baca 1 Korintus pasal 15, ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-49. Kita baca satu ayat berikutnya, 1 Korintus pasal 15, ayat yang ke-50, saudara. Sekali lagi 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-50, saya bacakan bagi saudara sekalian. Ini ayat yang menurut saya salah dimengerti. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapatkan bagian dalam apa yang tidak binasa. Kalau di sini lalu mereka mengatakan kalau itu tubuh kebangkitan dan tubuh kebangkitan tidak mungkin berdarah dan berdaging. Mengapa? Karena darah dan daging di sana dikatakan tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Soalnya bukan itu poin daripada Paulus. Kalau saudara sudah baca berapa ayat sebelumnya, Paulus sudah membandingkan bahwa yang kita miliki adalah suatu hal yang bisa binasa. Tapi nanti tubuh kebangkitan adalah tubuh kebangkitan yang tidak bisa binasa. Ditanamkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Jadi Paulus membandingkan dua tubuh tersebut. Yang satu bisa binasa, tapi satu lagi tubuh tidak bisa binasa. Bukannya mengatakan yang bisa binasa itu materi, yang tidak bisa binasa itu bukan materi, bukan demikian. Tubuh materi yang pertama, yaitu tubuh alami, yaitu tubuh materi yang bisa binasa. Tubuh materi kedua adalah tubuh sorgawi, adalah tubuh yang tidak bisa binasa. Yang tidak bisa masuk ke kerajaan surga adalah daging dan darah daripada tubuh yang bisa binasa tersebut. Tapi kita harus mengatakan dalam tubuh kebangkitan tetap ada daging dan darah. Saudara. Itu daging dan darah yang tidak bisa binasa, yang begitu berbeda. Tapi juga bukan berarti sama sekali tidak ada kaitannya dengan dunia materi di sini. Soal berapa ayat dalam Alkitab yang bisa kita melihat bagaimana menjelaskan mengenai tubuh daripada Kristus. Coba kita melihat ketika Kristus bangkit dari antara orang mati, kita bisa melihat mendapatkan hint mengenai natur daripada tubuh Kristus tersebut. Yohanes, dalam Yohanes pasal yang ke-20, saudara, Yohanes pasal yang ke-20, coba bisa melihat dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-17. Ketika Yesus yang sudah bangkit bertemu dengan Maria,
Dia di sana katakan, kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku. Kata memegang itu berarti suatu hal yang bisa dipegang. Ada suatu hal yang fisikal yang bisa dipegang. Justru ini menunjukkan bahwa tubuh kebangkitan Kristus adalah tubuh material yang bisa dipegang. Dan Kristus pada saat itu mengatakan, jangan kamu memegang aku pada saat ini. Beberapa hari kemudian, ini alasan yang kedua, saudara bisa melihat, Yesus sendiri mendeskripsikan bagaimana tubuh dia, saudara. Yaitu dalam Amsal 20 ayat 24 dan seterusnya. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Seminggu sebelumnya, ketika dia bangkit, saudara, semua murid berkumpul, tapi Thomas merasa kecewa, dia tidak mau berkumpul, dia menyendiri. Ada orang semacam demikian yang ketika merasa ada suatu kesulitan dalam hidup dia, bukan mencari kumpulan, tapi dia menyendirikan diri, saudara. Orang Thomas adalah orang yang semacam demikian. Jadi ketika Yesus menampakkan diri kepada semua murid-murid yang lainnya, Thomas tidak ada. Jadi dikatakan dalam ayat 26, 8 hari kemudian, yaitu minggu depannya, Sabat berikutnya, saudara, 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan dia berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, dan ini menunjukkan mengenai natur daripada tubuh Kristus. Dia katakan kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini di lubang tangannya tersebut, dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan kau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Yesus sendiri yang mendeskripsikan bagaimana tubuh kebangkitannya, adalah tubuh materi. Dia memiliki daging, bukan cuma kelihatan memiliki satu form, bentuk, tapi dia memiliki daging tersebut. Dan ia berkata kepada Thomas, sekarang ulurkan jarimu masuk ke dalam lubang pakuku ini, ulurkan tanganmu dan masuk ke dalam lubang daripada lambungku ini. Itu berarti dia bisa bukan cuma dipegang, bahkan bisa sampai menyentuh organ tubuh yang lebih dalam. Saudara, ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tetapi ada satu bagian Alkitab yang sangat-sangat eksplisit sekali. Yesus sekali lagi mendeskripsikan, Yesus sendiri yang mendeskripsikan mengenai tubuhnya dia. Lukas, saudara. Lukas pasal yang ke-24. Saya baca dari ayat yang ke-36, saudara. Lukas 24 ayat 36, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. 37 mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu atau spirit, saudara, dalam bahasa aslinya. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat, ada padaku. Di sana dengan eksplisit, Yesus sendiri mengatakan bahwa dalam tubuh kebangkitannya, dia memiliki daging dan tulang. Yang tidak dimiliki hanya oleh spirit atau hantu, spirit, di sini spirit. Saudara, bagi saya, Lukas pasal 24 ini sangat menarik sekali. Ketika Yesus tiba-tiba menampakkan dirinya, menembusi pintu-pintu yang terkunci tersebut, ayat 37 mengatakan bahwa mereka terkejut, benar-benar terkejut dan takut, dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Respon daripada Yesus itu demikian luar biasa. Dia katakan, mengapa kamu takut? Mengapa kamu terkejut? Sekarang kamu sudah melihat hantu tersebut. Sekarang lihatlah, aku bukan hantu, aku ini adalah memiliki tubuh kebangkitan, memiliki daging dan tulang tersebut. Jangan takut, saudara. Saudara, kalau saudara tiba-tiba melihat ada orang yang saudara kasih meninggal, beberapa hari kemudian bangkit, saudara. Saudara pasti kaget, saudara. Pasti saudara takut. Ini siapa? Saudara, tidak mungkin saudara lalu tiba-tiba bisa dihiburkan. Jangan takut. Yang kamu lihat ini adalah daging dan darah. Wah, itu mungkin lebih menakutkan lagi, saudara. Ya, ini apa maksudnya daging dan darah kembali lagi daripada kematian? Justru ini yang unik. Konsep daripada orang Yahudi mengenai kebangkitan adalah kebangkitan tubuh materi, saudara. Sekali lagi, konsep dari orang Yahudi mengenai kebangkitan adalah tubuh materi. Sehingga kalau mereka bisa tiba-tiba melihat Yesus, cuma punya roh saja, itu yang menakutkan bagi orang Yahudi. Itu justru yang sangat menakutkan, itu yang luar biasa. Maka Yesus mengatakan, mengapa engkau terkejut dan takut? Lihatlah aku ini, rabalah, lihatlah aku juga memiliki daging dan juga tulang yang tidak dimiliki oleh hantu atau cuma roh saja. Jangan takut oleh karena itu. Justru kebangkitan Yesus di dalam daging dan tulang tersebut jadi satu penghiburan yang menguatkan orang-orang yang menantikan, yang sedang merasa kehilangan, yaitu murid-murid Tuhan Yesus tersebut.
Sangat aneh, orang Yahudi tidak memiliki suatu konsep bahwa Yesus itu cuma bangkit rohnya saja, tidak ada tubuh. Bahkan cuma kelihatan tubuh, bukan tubuh materi, tidak. Orang Yahudi sangat mengharapkan ada kebangkitan daripada tubuh daging tersebut, saudara. Saudara sampai di sini, saudara-saudara bisa melihat bahwa apa artinya kebangkitan daripada tubuh kita, saudara? Apa artinya kebangkitan daripada tubuh kita? Kebangkitan dari tubuh kita adalah suatu kebangkitan yang akan sama mengikuti kebangkitan tubuh daripada Yesus Kristus. Tuhan Yesus memiliki suatu firstborn, yaitu yang lahir, yang sulung daripada yang dibangkitkan. Dia yang pertama dibangkitkan. Kita nanti akan mendapatkan kebangkitan yang sama dengan apa yang dia dapatkan tersebut. Jangan pikir bahwa tubuhnya Kristus itu unik hanya untuk Kristus. Lalu kita nggak akan mendapatkan porsi dalam kebangkitan tubuh tersebut. Tidak, saudara. Ini jadi satu hal yang sangat penting sekali. Saudara, bagi mereka yang mengatakan bahwa tubuh Kristus itu kebangkitan Kristus, khususnya itu cuma kelihatan saja materi, tidak memiliki daging dan darah. Mereka memiliki suatu error yang besar sekali. Karena pada saat ini kita percaya walaupun Yesus sudah naik ke surga, di surga tubuh kebangkitan tersebut itu ada di surga dan masih memiliki daging dan darah. So, dalam GRI Karawaci, sejak saya pertama kali di sini, saya sudah mengatakan bahwa konsep perjamuan kudus kita itu bukanlah Lutheran atau Katolik, yang mengatakan bahwa kita benar memakan secara fisik tubuh dan darah Kristus dalam dunia ini. Tidak. Kita juga bukan Zwinglian yang mengatakan bahwa kita hanya mengingat kematian Yesus Kristus melalui perjamuan kudus yang kita terima. Tapi kita percaya mengikuti dan mewarisi tradisi daripada Calvin yang mengatakan bahwa memang kita benar-benar memakan tubuh dan meminum darah Kristus, tapi bukan di sini, tapi di sana. Bukan cuma mengingat saja, tapi benar-benar memakan dan meminum daging dan darah tersebut. Coba kita buka bagian Alkitab yang penting dalam kitab Yohanes, saudara. Yohanes pasal yang ke-6. Ini satu bagian yang sangat penting sekali bagi kita untuk bisa kita mengerti dengan baik. Yohanes pasal yang ke-6, saya akan baca dari ayat yang ke-51, saudara. Ini firman Tuhan. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. 52. Orang Yahudi bertengkar antar sesama mereka dan berkata bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan. Ini kanibalisme macam apa? 53. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Memakan daging Yesus, meminum darah Yesus, itulah tanda daripada hidup yang kekal tersebut. 54, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. 56, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. So Calvin pernah mengatakan bahwa union with Christ itu berarti kita sedang feeding on Christ, sedang memakan daging dan darah, meminum darah daripada Kristus. Bukan secara fisikal, tapi roh kita waktu kita mendapat perjamuan kudus, roh kita dibawa ke surga untuk bisa menikmati daging dan darah Kristus. Sangat miskin sekali saya katakan. Teologi kita, kalau kita mengatakan bahwa Yesus naik ke surga itu cuma kelihatan tubuh saja, tapi di surga dia tidak memiliki daging dan darah. Maka kita waktu melakukan perjamuan kudus, itu cuma mengenang saja, kita cuma mengingat pengorbanan Kristus. Tidak ada kaitannya dengan kita tinggal hidup di dalam dia dan dia di dalam kita. Tidak ada kaitannya perjamuan kudus tersebut dengan suatu hal yang berarti hidup yang kekal tersebut, saudara. Maka di sini kita benar-benar mendapatkan faedah ketika kita mengerti dengan jelas dan mengamini, mempercaya bahwa Yesus ketika naik ke surga itu dengan daging dan darah. Dan di surga pada saat itu dia mendoakan kita sebagai manusia, God, man, Tuhan dan manusia memiliki daging dan darah tersebut. Saat ini kita memikirkan apa kaitannya dengan kita, bagaimanakah tubuh kebangkitan itu jadi soal yang sangat penting sekali. Kalau kita percaya bahwa kita akan dibangkitkan dan tubuh kebangkitan, bagaimana tubuh kebangkitan kita? Coba kita buka 1 Korintus, saudara. 1 Korintus pasal 15, saya katakan sekali lagi ini mungkin memiliki salah satu bagian Alkitab yang paling penting, kalau tidak yang paling penting, saudara, mengenai doktrin manusia, khususnya doktrin manusia dan tubuh kebangkitan ini. 1 Korintus pasal 15 dalam ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-49 itu dibagi di dua bagian yang berbeda. 12 sampai dengan ayat yang ke-34 itu bagian yang pertama, 35 dan seterusnya itu bagian yang kedua.
Saudara, dua bagian ini sedang menjelaskan problema orang-orang Kristen di Korintus. Saudara harus mengerti bahwa orang-orang Kristen di Korintus dan mereka sudah terinfluence, terpengaruh oleh filsafat daripada Yunani. Bagi mereka sangat asing sekali mengenai konteks mengenai tubuh kebangkitan. Bagi mereka sangat asing sekali bahwa Tuhan akan memberikan suatu tubuh yang baru lagi bagi manusia. Maka saudara, kesulitan mereka dalam ayat ke-12 itu mengatakan bahwa mungkin mereka bisa percaya, oke, Yesus Kristus bisa saja dibangkitkan, tubuh kebangkitan tersebut mereka bisa terima. Memang Yesus Kristus demikian berbeda. Tapi the rest of the mankind, semua sisa manusia itu nggak mungkin bisa seperti Yesus Kristus. Ini sekali lagi filsafat Yunani masuk ke dalamnya. Maka semua manusia itu tidak mungkin bisa mendapatkan tubuh kebangkitan itu. Cuma Yesus yang bisa mendapatkan tubuh kebangkitan setelah dia dibangkitkan. Tapi manusia, ya cuma roh nanti setelah itu. Jadi filsafat Yunani masih mengatakan pada mereka bahwa tidak ada lagi namanya tubuh. Saudara, di dalam hal semacam demikian, bagaimana Paulus meyakinkan mereka bahwa ada tubuh kebangkitan. Bagaimana Paulus meyakinkan mereka bahwa mereka harus percaya, bukan cuma Yesus saja yang mendapatkan tubuh kebangkitan, tapi mereka semua akan mendapatkan tubuh kebangkitan. Kalau kita baca sebentar, saudara, 12 dan 13, ini bagi saya sangat penting sekali mengenal pergumulan daripada orang-orang jemaat di Korintus, saudara. Sekali lagi saudara, jemaat Korintus percaya, mereka tahu dan mereka percaya, mereka diberitakan mengenai tubuh kebangkitan Kristus. Problema mereka, kesulitan mereka adalah mereka sulit bisa menerima bahwa manusia kita yang biasa ini juga akan mendapatkan tubuh tersebut. Saudara. 12, jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimanakah mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Jadi mereka sudah menerima berita bahwa Kristus dibangkitkan daripada orang mati, mendapatkan tubuh kebangkitan tersebut. Tapi akhirnya mereka mengalami kesulitan, mereka mengatakan oke, cuma Yesus saja yang bangkit. Kita semua itu tidak ada kebangkitan orang mati, tidak ada yang namanya kebangkitan orang mati lagi. Di sini Paulus katakan bagaimana kalau kita sudah beritakan, dan mereka sudah percaya bahwa Kristus sudah dibangkitkan dari ada orang mati, tapi kalian mana, bagaimanakah mungkin kalian masih percaya ada yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Saudara, solusi daripada Paulus bukan meyakinkan mereka engkau pasti akan dibangkitkan. Mengapa? Karena Kristus sudah dibangkitkan. Kalau engkau percaya Kristus dibangkitkan, maka engkau pasti akan dibangkitkan. Kristus adalah the firstborn of resurrection. Kristus adalah yang paling sulung daripada seluruh kebangkitan. Kalau Kristus sudah dibangkitkan, engkau pasti juga akan dibangkitkan. Paulus tidak berargumentasi macam demikian. Dalam ayat ke-13, Paulus mengatakan kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Paulus argumentasinya berbalik. Kalau kamu tidak percaya bahwa suatu hari kamu akan dibangkitkan, dan kamu mendapatkan tubuh kebangkitan tersebut, kamu juga tidak mungkin bisa percaya Kristus itu dibangkitkan daripada orang mati. Maka di sini, saudara, Paulus meyakinkan orang Korintus di sana, bahwa kalau kamu tidak percaya bahwa engkau akan dibangkitkan nanti, maka jangan percaya Kristus sudah dibangkitkan. Dan ayat 14 seterusnya, kalau saudara bisa lihat di sana, kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah imanmu. Nanti diulangi argumen dari 15, 16, 17. Dan ayat ke-17 Paulus akan mengatakan, kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah imanmu dan engkau masih di dalam dosa. Ini penting, saudara, kita ketahui bahwa tubuh kebangkitan kita adalah suatu hal yang real. Bukan cuma kebangkitan Kristus saja yang kita percaya, tapi kita harus percaya bahwa suatu hari kita akan dibangkitkan. Ini yang membedakan kita dengan semua filsafat dunia. Filsafat dunia khususnya Yunani menganggap bahwa tubuh itu tidak penting, yang kelihatan saat ini tidak penting. Tapi orang Kristen mengatakan yang kelihatan ini ada artinya. Yang kelihatan ini suatu hari tubuh kita itu akan diganti dengan tubuh yang mulia, saudara. Maka di sini saudara bisa melihat, saudara, bagaimanakah orang Paulus mencoba menyelesaikan problema daripada orang-orang Korintus. Dari ayat ke-35 sampai dengan ayat ke-49 itu orang Korintus sekarang memberikan pertanyaan dua kepada Paulus. Ini penting sekali. 35, tapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Itu pertanyaan pertama, bagaimanakah orang mati itu bisa dibangkitkan? Yang kedua adalah dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Sekali lagi saudara, yang pertama adalah bagaimanakah orang mati itu bisa dibangkitkan? How is it possible? Yang kedua adalah dengan tubuh apakah, what kind of body mereka akan dapatkan nanti, saudara. Maka di sini saudara akan melihat suatu hal di mana Paulus menjawab pertanyaan pertama, how, bagaimanakah mungkin orang mati itu bisa dibangkitkan? Paulus akan menggunakan ilustrasi daripada
suatu benih yang ditanamkan. Benih tersebut, benih gandum, ketika ditanamkan, dipakai istilah gandum, akan ditanamkan itu seakan mati, bahkan tidak ada kulit, dia akan ditanamkan tanpa kulit, dia akan expose dengan tanah-tanah sekitarnya, mengalami kematian supaya akhirnya bisa tumbuh menjadi suatu tumbuhan yang lainnya, yang lebih indah. Saudara, berapa bulan yang lalu saya katakan suatu kalimat yang penting, saudara. Suatu kalimat yang sangat penting sekali, mungkin saudara tidak terlalu mengerti apa maksud daripada kalimat itu, tapi saya akan katakan sekali lagi. Kematian memang adalah upah dosa adalah kematian. Tapi saya percaya saudara, dalam diri anak-anak Tuhan, kematian itu bukan cuma ganjaran Tuhan terhadap dosa kita. Semua dosa kita sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Kita sudah tidak lagi menanggung dosa kita, masih ada akibat dosa. Tapi bagi saya, saudara, kematian bagi anak Tuhan itu memiliki suatu dimensi pengertian secara yang jauh lebih indah, hanya daripada sekedar suatu hal, yaitu ganjaran Tuhan atas dosa kita, saudara. Di sini saudara Paulus mengatakan nanti bahwa kematian itu adalah suatu cara yang Tuhan pakai untuk bisa kita mendapatkan tubuh kebangkitan itu. Bagaimana kita bisa mendapatkan dan menikmati tubuh yang indah tersebut? Paulus katakan dengan cara mati terlebih dahulu. Kau harus mati terlebih dahulu. Yang binasa ini sekarang harus binasa. Yang binasa ini harus mencapai titiknya itu kebinasaan. Supaya suatu hari kita mendapatkan kebangkitan. Maka di sini bagi saya kematian, bagi anak Tuhan, bagi orang dunia, kematian adalah suatu ganjaran. Tapi bagi anak Tuhan, kematian adalah suatu window, suatu celah, suatu saat di mana kita bisa dimungkinkan mendapat tubuh kebangkitan tersebut. Saudara perhatikan ya, berapa ayat di sini. Ya, ayat 42, saudara. Demikianlah juga 1 Korintus pasal 15 ayat 42. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan. Saudara, itu bukan ditaburkan, ditanamkan, saudara. Ditanamkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, ditanamkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditanamkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan, yang ditanamkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania, tetap tubuh, saudara. Sekali lagi saudara, di sini Paulus mengatakan bahwa cara kita mendapatkan tubuh rohania adalah tubuh alamiah itu harus ditanamkan terlebih dahulu. Seperti suatu benih ditanamkan di dalam tanah, supaya nanti keluar suatu hal yang lebih indah daripada benih tersebut. Demikian juga tubuh daripada jasmani kita harus ditanamkan terlebih dahulu, supaya nanti kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih indah daripada yang ditanamkan tersebut. Yang ditanamkan tersebut adalah tubuh alamiah, yang bisa adalah binasa, yang hina, yang lemah, yang dibangkit adalah tubuh daripada sorgawi, yang akhirnya tidak bisa binasa, yang mulia dan yang kuat, penuh dengan kekuatan. Saudara. Ini adalah berkata kepada Paulus. Saudara, Calvin juga demikian. Calvin juga mengatakan bahwa kematian bagi umat percaya itu bukan lagi kutukan. Kematian bagi orang umat percaya itu adalah mereka akan dijanjikan dan akan mendapatkan sesuatu yang lebih indah daripada apa yang sudah mereka dapatkan sebelum. Kematian adalah cara Tuhan memberikan pada orang umat percaya suatu kenikmatan yang lebih daripada sebelumnya. Terus demikian pentingnya kematian bagi orang percaya sehingga akhirnya dalam Wahyu pasal 14 ayat 13. Ini saya sudah sebut dalam 2 minggu yang lalu, tapi saya akan mention sekali lagi. Disebutkan suatu kalimat yang tidak mungkin bisa disebutkan oleh agama apapun, oleh filsafat apapun. Kalimat yang demikian indah. Berbahagialah mereka yang mati di dalam Tuhan. Itu satu ucapan bahagia, saudara, berbahagialah, blessed. So blessed mereka yang sudah mati dalam Tuhan. Dan itu kaitan dengan Ibrani pasal yang keempat, tentunya mereka akan berhenti dari semua pekerjaan yang sudah terus-menerus harus mereka lakukan selama mereka hidup. Mereka akan berhenti daripada semua itu. Tapi lebih daripada itu, saudara, dalam konteks daripada tubuh kebangkitan, kematian memungkinkan mereka untuk mendapatkan kenikmatan dari Tuhan. Itu tubuh kebangkitan itu, saudara. Saudara, pertanyaan yang pertama, bagaimanakah mungkin orang mati bisa dibangkitkan dengan cara harus mati terlebih dahulu? Dan dengan demikian, saudara, maka dia akan mendapatkan tubuh kebangkitan tersebut. Lalu pertanyaan kedua, dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Dengan tubuh apakah nanti? Kalau memang kita akan dibangkitkan, tubuh kita tuh kayak apa? Maka di sini saudara Paulus dengan sangat cerdiknya mengatakan bahwa tubuh kita yang sekarang ini adalah tubuh alamiah. Tubuh kita yang sekarang adalah tubuh alamiah akan ditanamkan tubuh yang bisa binasa, tubuh yang hina, tubuh yang akhirnya lemah, saudara. Jadi Paulus katakan tubuh kebangkitan kita itu adalah tubuh yang demikian berbeda. Antitesis semuanya, yang binasa, nanti yang bangkit tadi yang nggak bisa binasa lagi. Yang hina, nanti yang dibangkitkan ada yang mulia.
yang lemah, nah yang dibangkitkan adalah tubuh yang dengan kekuatan tersebut. Tubuh kita adalah tubuh yang binasa, maka kita bisa mati. Tubuh kita hina karena tubuh kita adalah tubuh yang pernah, ini tubuh setelah dosa yang kita dapatkan, saudara. Tubuh kita lemah, membuktikan bahwa kita ada dalam dunia yang berdosa, bahwa kita memang bisa sakit, kita bisa lemah, kita bisa dilukai, bahkan kita bisa mati sekalipun. Tapi nanti tubuh kebangkitan itu demikian berbeda. So different, so glorious. Maka ini antitesis semuanya. Yang paling mengagetkan adalah ayat 45 dan ayat 46. Soalnya tiba-tiba setelah Paulus mengatakan mengenai tubuh kita yang akan mati dan tubuh yang akan dibangkitkan, tubuh kita yang akan mati, tubuh alamiah, tubuh yang akan dibangkitkan adalah tubuh daripada sorgawi tersebut, saudara, tubuh rohania. Maka dalam ayat kelima, tiba-tiba Paulus bicara sekarang mengenai tubuhnya Adam sebelum jatuh dalam dosa. Sekarang bagaimana dengan tubuhnya Adam sebelum jatuh dalam dosa? Banyak orang Kristen yang salah mengerti dan mengatakan bahwa tubuhnya Adam sebelum jatuh dalam dosa itu demikian mulia. Pasti berbeda dengan tubuh kita. Tubuhnya Adam sebelum jatuh dalam dosa itu berbeda dengan tubuh kita yang sudah jatuh dalam dosa. Tubuh Adam pasti jauh lebih mulia dan kita mungkin bisa iri dengan tubuh Adam sebelum jatuh dalam dosa tersebut. Maka di sini saya perhatikan dalam ayat ke-45, tiba-tiba Paulus bicara mengenai Adam seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Ini mengutip Kejadian pasal 2 ayat 7. Sebelum Adam jatuh dalam dosa. Ini Paulus mengatakan manusia yang pertama Adam tersebut adalah manusia yang menjadi makhluk yang hidup. Tetapi ini berbeda dengan Adam yang terakhir itu Yesus Kristus. Adam yang kedua dan yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Manusia yang pertama dihembuskan roh. Dia menjadi makhluk yang hidup. Di Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. 46. Sekali lagi 45 bicara mengenai Adam yang sebelum jatuh dalam dosa. 46 mengatakan, tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Paulus katakan, bahkan tubuhnya Adam sebelum jatuh dalam dosa adalah tubuh yang alamiah, dan kalau tubuh yang alamiah berarti bisa binasa, hina, dan lemah, tidak beda dengan tubuhnya kita. So, di sini saudara bisa mengerti sesuatu yang luar biasa. Bukan cuma orang Kristen menghargai, dalam kekristenan menghargai arti daripada dunia materi. Bahkan tubuh, bahkan demikian penting tubuh dan materi dalam konteks daripada Alkitab. Yang akan kau dapatkan suatu hari nanti bahkan lebih indah lagi daripada apa yang kita dapatkan sekarang. Bahkan yang kau dapatkan nanti dalam dunia akan datang tersebut, yaitu tubuh kebangkitan tersebut, lebih indah daripada tubuhnya Adam sebelum jatuh dalam dosa, saudara. Di sini saudara bisa berpikir, saudara, bagaimanakah mungkin tubuhnya Adam yang demikian mulia itu bisa disamakan tubuhnya kita saat ini? Tapi faktanya Alkitab mempersamakan. Paulus mengatakan bahwa tubuhnya Adam, semulia-mulianya tubuhnya Adam, adalah tubuh yang disebut sebagai tubuh alamiah. Mengapa tubuhnya Adam sebelum jatuh dalam dosa pun tetap adalah tubuh yang bisa binasa? Mengapa? Karena Tuhan mengatakan, pada hari ini ketika engkau memakan buah tersebut, engkau pasti akan mati, saudara. Tubuhnya Adam tubuh yang pasti bisa binasa, saudara. Tubuhnya Adam tubuh yang juga lemah, karena dia pasti bisa binasa, menunjukkan bahwa pasti ada kelemahan dalam tubuh tersebut. Lalu bagaimana kita bisa mengerti tubuhnya Adam yang belum jatuh dalam dosa, tubuh yang juga akhirnya dikatakan tubuh yang hina. Bukan tubuh sebelum dosa, tubuh yang mulia. Di depan saya, di atas ini ada lampu-lampu yang terang menerangi muka saya di sini. Saya tidak tahu berapa watt, tapi cukup terang lampu-lampu ini. Saudara, kalau saya terus lihat ini selama 1 menit, mungkin masih bisa tahan, tapi setelah itu mungkin gelap semua di sini, saudara. Saudara tidak bisa kelihatan. Itu terangnya lampu itu menyakitkan mata saya. Tapi semulia-mulia terang daripada lampu di atas ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan daripada terang matahari, saudara. Semulia-mulia terang lampu di sini, tidak ada bandingnya dengan terang daripada matahari tersebut. Saya bisa coba lawan matahari, saya coba lihat 1 menit melihat matahari, bukan cuma gelap, buta, saudara. Saya bisa buta, saudara. Maka di sini bisa katakan bahwa semulia-mulia terang di sini itu hina bila dibandingkan secara kualitatif difference, saudara, dengan kemuliaan daripada terang matahari, saudara. Maka di sini tubuhnya ada tubuh yang hina. Mengapa? Karena tidak bisa dibandingkan nanti dengan tubuh kemuliaan daripada Yesus Kristus. Saya percaya Paulus mengalami suatu pergumulan ketika dia mengetahui bahwa Kristus itu bangkit. Kalau Kristus bangkit berarti semua itu ada perubahan.
Kalau Kristus bangkit dengan tubuh kebangkitan, jadi berarti ada perubahan dalam dunia ini. Ketika Yesus Kristus bangkit, maka harus melihat yang tadinya dia anggap mulia, tubuhnya Adam sebelum jatuh dalam dosa demikian mulia, itu tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan daripada tubuhnya Kristus. Maka dia mengkategorikan, dia terpaksa, kalau cuma ada dua kategori tubuh alamiah dan tubuh rohania, maka dia mengkategorikan semulia-mulia tubuh daripada Adam sebelum jatuh dalam dosa, masuk kategori yang alamiah sama dengan tubuhnya kita. So, mengapa hal ini penting, saudara? Ada beberapa implikasi yang sangat penting yang bisa kita nikmati dan kita perlu pikirkan pada hari ini. Coba kita buka Ibrani, saudara. Ibrani pasal kedua. Ibrani pasal kedua ayat yang kelima itu bicara mengenai dunia yang akan datang. Tempat perhentian dalam Ibrani pasal 4 itu tempat perhentian kita, dunia akan datang tersebut. Dunia akan datang itu sudah ditaklukkan oleh Yesus Kristus dan sudah diberikan, dijanjikan kepada kita. Tapi saudara, kalau saudara bayangkan, apa jadinya kalau kita memiliki suatu konsep bahwa tubuh kebangkitan itu bukan tubuh materi. Tubuh kebangkitan pada saat kita dimuliakan atau state of glorification, tidak ada hubungannya dengan materi sama sekali. Cuma kelihatan saja tubuh, tidak ada hubungannya dengan materi sama sekali. Yang di glorification, yang di glorified tersebut hanyalah roh saja. Maka saudara akan berpikir, lalu dunia ini ada guna apa saat ini kita hidup dalam dunia ini? Ketika kita mengalami kesulitan hidup, bahkan mungkin ada orang yang sudah mengalami sakit penyakit, dan terus dirongrong dengan kekhawatiran mengenai hidup dia, bahwa tubuh dia suatu hari akan berhenti dan mati. Ada orang yang menghadapi cancer dan akhirnya harus kemoterapi dan seterusnya. Bisa saja dikatakan dorman, berhenti sementara cancer untuk bertumbuh, tapi apa jaminannya tidak akan bertumbuh suatu hari, saudara? Orang yang demikian merasakan ini suatu tubuh yang demikian lemah. Ada orang yang lahir cacat, anak yang akhirnya Down syndrome, orang tua harus memelihara anak tersebut. Anak akhirnya seumur hidup tidak bisa keluar dari kursi rodanya tersebut. Lalu apa artinya semua yang kita alami ini? Kalau pada suatu hari kita cuma dibangkitkan rohnya saja, saudara. Kalau kita hanya menikmati suatu kemuliaan dalam roh saja, tubuh tidak ada artinya lagi. Lalu kenapa Kristus melalui semua hal ini? Kalau di CIT, saudara, saya memiliki suatu murid. Murid tersebut memang sudah mengantisipasi bahwa salah satu neneknya itu akan segera meninggal. Sudah sakit-sakitan akan segera meninggal, neneknya di Yogyakarta, saudara. Tiba-tiba suatu hari dia disamperin sama, dihampiri saudara dengan resident director daripada CIT dan mengatakan, ayo sekarang saya harus pesankan satu Grab untuk kamu. Kenapa? Karena nenekmu sudah meninggal, kamu harus segera pergi. Dia bingung, pesan Grab pergi ke Yogyakarta, jauh amat. Ngapain pesan Grab kok ke Yogyakarta? Ternyata saudara, yang tanpa dia sadari, nenek yang meninggal justru nenek yang dia enggak, yang nenek satu lagi yang dia enggak pikir akan meninggal. Nenek itu justru akan meninggal terlebih dahulu dan meninggal tiba-tiba mungkin karena serangan jantung meninggal. Dan dia harus dibawa ke Husada, dia bingung ke Husada ngapain, siapa yang ada di Husada? Dia enggak mengharapkan sama sekali bahwa nenek itu akan meninggal. Nenek tersebut akhirnya masuk sudah meninggal, dia pergi ke Husada, dia sangat sedih sekali, keluarga enggak ada yang mengharapkan hal itu terjadi. Keluarga sudah menyiapkan hati untuk nenek yang satu lagi yang akan meninggal, tapi ternyata rencana Tuhan berbeda. Soalnya di dalam 48 jam, tidak sampai 48 jam, nenek yang satu lagi yang di Yogyakarta meninggal. Wah, itu kesedihan yang luar biasa. Dia sudah sedih, lalu belum juga sudah terhapus sedih tersebut. Dia dikatakan nenek yang di Yogyakarta sering meninggal. Dia baru menguburkan langsung, saudara, dikatakan saya segera harus pergi terbang ke Yogyakarta untuk cara menguburkan nenek yang satu lagi. Nah, saya dan beberapa staf hadir ke kebaktian penghiburan murid ini, saudara. Lalu saya lihat di depan, saya melihat ada adiknya. Saya tidak pernah ketemu adiknya. Ternyata adik ini mengalami cacat, saudara. Ada cacat. Ini keluarga yang banyak sengsara. Adik ini mengalami cacat dan mungkin cacat mental yang terjadi setelah, kemarin saya sengaja tanya mengenai adiknya dia, siapa namanya, adiknya, apa yang terjadi. Dia katakan kesalahan dokter waktu melahirkan. Waktu adik itu sebut sudah lahir daripada perut mamanya, saudara, itu anak tersebut tidak menangis, tidak keluar suara, saudara. Dokternya biarkan. Dokternya biarkan dan apa yang terjadi, akhirnya air yang seharusnya dikeluarkan, dipompa keluar daripada mulut tersebut, akhirnya masuk dalam otaknya, saudara, masuk dalam otaknya, dan akhirnya menimbulkan cacat, sampai sekarang sudah umur 16, cacat. Saudara, banyak orang yang mengalami hal-hal seperti demikian.
kalau tubuh kita tidak dibangkitkan, kalau nggak ada suatu realitas dunia akan datang, tempat beristirahat tersebut tidak melibatkan kita masuk di dalam tubuh kita, lalu apa artinya kita harus memiliki tubuh pada saat ini? Saudara? Tapi di sini kita mengatakan berbeda dengan filsafat daripada orang-orang yang memiliki trikotomi, filsafat daripada Yunani, kita mengatakan bahwa tubuhmu itu demikian berharga bagi Tuhan. Tuhan menciptakan engkau di dalam tubuh, ketika engkau mati untuk sementara engkau berpisah dengan tubuh, itu adalah suatu eksistensi yang abnormal bagi manusia. Kita akan berpisah di dalam tubuh, tubuh akan dikuburkan, roh atau jiwa akan kembali pada Tuhan. Tapi suatu hari Tuhan katakan, aku akan membangkitkan tubuh tersebut dan memberikan kau tubuh yang baru, sehingga engkau akan berada lagi eksistensi roh atau jiwa di dalam tubuh. Itu menjadi satu kesukaan bagi kita. Suatu hari kita semua pasti akan meninggal. Tapi waktu kita nanti dibangkitkan, kita akan bersekutu lagi bukan cuma melihat penampakan-penampakan tubuh, enggak, saudara. Kita benar-benar melihat ada tubuh materi yang bisa disentuh, yang ada pergesekan, ada suatu persentuhan, ada fellowship secara bodily. Saudara, saya ketika menghampiri orang yang sedang mengalami duka, saya katakan suatu hari, kita akan bertemu dengan orang yang sudah meninggal ini. In our bodily fellowship, we will once again meet this person. Kita bertemu dengan suatu persekutuan tubuh. Saudara. Itu sesuatu yang sangat indah. So, mengapa hal ini penting? Kalau saya perhatikan dalam Ibrani pasal kedua, Ibrani pasal yang ketiga, bicara mengenai tempat perhentian, tempat yang dunia akan datang. Coba kita buka Ibrani pasal 2 ayat ke-5. Saudara, dunia akan datang, sudah dijanjikan, yang sudah ditaklukkan tersebut, tidak diberikan kepada malaikat-malaikat. Yesus tidak taklukkan dunia tersebut untuk kepada malaikat, tapi kepada kita semua. Ayat yang ke-8, segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada satupun yang ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat. Saat ini dalam dunia, saat ini kita belum melihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Maksudnya apa? Maksudnya dunia akan datang tersebut bukan suatu dunia yang tidak ada hubungan dengan dunia saat ini. Dunia yang akan datang itu bukan suatu dunia yang akan kita nikmati dengan cara menghilangkan dunia yang ada saat ini. Tapi dunia akan datang itu adalah suatu dunia yang akan menjadi suatu dunia realitas di mana Tuhan menaklukkan dunia saat ini. Di mana dunia saat ini akan ditebus, di mana dunia saat ini akan dirubahkan, ditransformasikan, diredeem. Ini suatu hal yang penting, saudara. Satu bagian Alkitab yang lain juga kita baca di dalam kitab Roma, saudara. Kitab Roma pasal yang ke-8. Kita baca kitab Roma pasal yang ke-8 daripada ayat ke-19, 20, 21, saudara. Kita baca bersama-sama. Kitab Roma pasal 8 ayat 19, 20, 21. Saudara, kalau saudara ketemu kata makhluk, saudara bisa ganti dengan ciptaan, saudara, karena Paulus di sini dalam bahasa aslinya bukan bicara mengenai cuma makhluk saja, enggak, tapi seluruh ciptaan, ya. Coba kita baca 19, 20, dan 21. 1, 2, 3. Sebab dengan sangat rindu seluruh ciptaan menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh ciptaan telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena ciptaan itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Apa maksudnya di sini? Penebusan Tuhan bukan bicara mengenai penebusan kita saja. Penebusan Tuhan bicara bukan cuma penebusan roh kita saja. Penebusan Tuhan adalah demikian kosmik, demikian besar. Bicara bukan cuma penebusan roh kita, bahkan penebusan tubuh kita, bahkan penebusan daripada seluruh ciptaan, saudara. Saudara, ketika Adam jatuh dalam dosa, maka seluruh ciptaan itu dikutuk, ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan karena keinginannya sendiri, tapi karena keinginan, ayat 19, saudara, karena kehendak daripada Dia yang telah menaklukkannya. Manusia jatuh dalam dosa, seluruh ciptaan ditaklukkan dalam kesia-siaan. Maka daripada itu, ketika manusia ditebus, kita mendapatkan tebusan. Tidak mungkin penebusan itu tidak mengikutsertakan seluruh ciptaan ini. Saudara, kekristenan tidak pernah memandang bahwa materi itu jahat. Kekristenan tidak pernah memandang bahwa materi itu tidak ada gunanya. Kekristenan tidak pernah memandang bahwa tubuh kita ini tubuh yang akan tidak ada artinya.
Sehingga nanti dalam kemuliaan cuma ada roh saja yang bangkit, tapi tubuh akan ditinggalkan, dunia akan ditinggalkan. Tidak. Bahkan dunia akan datang tersebut. Tempat peristirahatan yang akan datang tersebut. Itu adalah suatu tempat peristirahatan yang adalah realitas dunia yang saat ini ditransformasikan. Maka di sana kita semua menjadi agen penebusan Tuhan dalam dunia ini, saudara. Yang kedua, saudara bisa melihat bagaimana konsep mengenai kebangkitan dari tubuh ini demikian penting, karena pada akhirnya kita mengenal satu hal yang penting, sangat penting sekali. Berapa minggu yang lalu saya bertanya, saudara, sebenarnya kita ini saat ini orang percaya perjanjian baru saat ini ada di mana? Karena bukan Paulus, saudara, penulis Ibrani, kalau saudara buka Ibrani pasal yang ketiga, saudara sudah mengatakan bahwa kita ini semua diperingati jangan sama seperti orang-orang yang keluar dari tanah Israel, terus sedang mengembara, saudara. Jadi kita sedang disamakan bahwa kita ini sedang mengembara. Belum masuk ke dalam tanah perjanjian tersebut. Belum masuk dalam tempat peristirahatan tersebut. Jadi kalau demikian sangat aneh sekali, mengapa? Kalau yang mengembara, berarti kita dipersama dengan orang-orang Israel yang sedang dihukum oleh Tuhan. Apakah berarti bahwa kita umat Tuhan adalah sama dengan mereka yang sedang dihukum oleh Tuhan? Maka di sini dengan mengerti mengenai tubuh tersebut, dengan mengerti mengenai demikian pentingnya tubuh tersebut, apalagi memperhatikan 1 Korintus pasal 15, maka kita bisa mengatakan satu hal yang penting, saudara. Seindah-indahnya tanah perjanjian yang limpah dengan susu dan madu, dan orang Israel generasi kedua masuk dalam tanah perjanjian tersebut. Seindah-indahnya tanah perjanjian tersebut dengan limpahnya susu dan madu yang mereka miliki. Kalau dibandingkan dengan suatu dunia yang akan datang yang akan kita miliki, peristirahatan kekal yang akan kita dapatkan tersebut, itu tetap dianggap sebagai padang belantara. Sekali lagi saudara, ini argumen daripada penulis Ibrani bahwa kita semua ini masih dalam padang belantara. Tapi bukankah generasi kedua orang Israel sudah masuk dalam tanah perjanjian? Ini menunjukkan suatu hal, mereka sudah masuk tapi seindah-indahnya tanah perjanjian tersebut dibandingkan dengan suatu tempat dunia akan datang yang akan kita nikmati tersebut itu dianggap sama seperti padang belantara. Seindah-indahnya tubuhnya Adam sebelum jatuh dalam dosa, semulia-mulia tubuh Adam sebelum jatuh dalam dosa, dibandingkan dengan tubuh kemuliaan yang akan kita dapatkan suatu hari, tetap dianggap sebagai tubuh alamiah. Tubuh alamiah. Ini satu pengharapan bagi kita, saudara. Karena kita mengalami suatu kesulitan dalam dunia ini, kita mengalami begitu banyak kesulitan dalam dunia ini, tidak ada satu filsafat yang akan membuat kita akhirnya bisa terhibur, tidak ada suatu agama, tidak ada suatu pengetahuan apapun yang bisa membuat kita terhibur, kecuali satu fakta bahwa Tuhan itu mencintai kita, dan cinta itu demikian total, bukan cuma mencintai dan menyelamatkan roh kita, tapi bahkan juga tubuh kita, saudara. Tuhan mencintai kita dan Tuhan akan memberikan kita suatu eksistensi dalam tubuh, sehingga nanti ketika kita nanti bertemu dengan Tuhan, kita akan juga bertemu dengan cuma melihat Tuhan dalam roh dengan roh, tapi tubuh kita akan merasakan kehadiran Tuhan tersebut. Mazmur pasal 34, saudara, Mazmur 34 ayat 9, mengatakan suatu kalimat, kecaplah dan lihatlah betapa indahnya Tuhan. Bagi saya itu suatu ayat yang demikian indah. Kita akan menikmati Tuhan, itu bukan cuma roh menikmati Tuhan, bukan cuma akhirnya roh memuji Tuhan, enggak. Tapi dengan seluruh panca indera kita, dalam tubuh kebangkitan tersebut, saudara, kita akan mengecap dan melihat keindahan dan kebaikan Tuhan tersebut. Kita ciptakan dalam tubuh, dan tubuh tersebut juga akan dibangkitkan, tubuh tersebut akan ditebus oleh Tuhan. Sehingga pengharapan ke depan jadi suatu pengharapan yang real. Karena banyak orang yang bertanya, kalau Adam tidak jatuh dalam dosa, maka apa yang akan terjadi? Saya jawab pada hari ini, saudara. Kalau Adam tidak jatuh dalam dosa, dia pun tidak akan hanya berhenti di dalam Taman Eden. Tidak. Taman Eden adalah suatu hal yang sementara, yang dijanjikan kepada kita juga akan dia dapatkan kalau dia tidak jatuh dalam dosa. Dunia akan datang tersebut dengan tubuh kebangkitan, tubuh yang baru tersebut. Itu juga akan diberikan kepada Adam kalau dia tidak jatuh dalam dosa. Ini menunjukkan kepada kita bahwa pengharapan kita itu bukan ke belakang. Bukan hanya menjadi suatu penyesalan. Oh, kenapa dulu Adam jatuh dalam dosa.
Pengharapan kita sekarang diorientasikan oleh Tuhan melalui apa yang sudah Tuhan Kristus genapkan dalam hidup kita. Itu suatu perjanjian atas dunia akan datang yang demikian mulia. Sekali lagi, saudara, jangan engkau melihat penderitaan ini suatu penderitaan yang tidak ada artinya. Orang yang cacat, suatu hari ketika dia mendapatkan tubuh kebangkitan yang mulia, dia akan merasa sukacita sekali mengetahui inilah seharusnya tubuh yang kumiliki. Orang yang sedang sakit penyakit pada saat ini mengetahui bahwa tubuh ini sementara. Ini bukan tidak ada artinya, tapi tubuh yang sementara ini akan dibangkitkan dan dia akan mendapatkan tubuh yang demikian mulia. Dia akan mengatakan, inilah tubuh yang seharusnya aku miliki. Tidak ada satupun kesulitan hidup yang kita alami pada saat ini yang tidak akan ada artinya ketika kita mengerti bahwa dunia akan datang. Kita akan menikmati Tuhan di dalam seluruh keberadaan kita, roh, jiwa, dan tubuh kita, roh atau jiwa dan tubuh kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur firman Tuhan sudah kami dengarkan. Pada minggu-minggu Advent ketika kami menantikan perayaan mengenai Kristus yang sudah lahir dalam dunia, ajar kami mengerti bahwa demikian indahnya ciptaan daripada Tuhan. Tuhan bukan menjanjikan pada kami seluruh dunia yang asing, Tuhan bukan menjanjikan pada kami seluruh dunia yang sama sekali tidak ada kaitannya dunia saat ini. Tuhan bukan hanya menjanjikan suatu dunia di mana dunia saat ini akan dilenyapkan, supaya Tuhan menciptakan dunia yang baru. Oh, tidak ya Tuhan, kami bersyukur karena yang Tuhan janjikan, dunia akan datang tersebut adalah dunia yang ada sangkut pautnya dengan dunia saat ini. Engkau akan menebus seluruh yang dalam dunia saat ini. Engkau akan menebus tubuh kami. Engkau akan memberikan pada kami tubuh kebangkitan. Sehingga kami bisa menikmati Tuhan dalam dunia akan datang tersebut dengan seluruh keberadaan kami sebagai manusia yang bertubuh dan berjiwa dan berroh. Kami menyerahkan diri kami masing-masing dalam tangan Tuhan. Setiap daripada kami memiliki pergumulan yang berbeda-beda. Ada yang bergumul keluarga, suami dan istri, orang tua dan anak. Ada yang bergumul dengan tubuhnya sendiri, bagaimana dia merasakan begitu lelah hidup ini. Bagaimana dia merasakan demikian mungkin tidak ada gunanya tubuh yang dia miliki karena tubuh yang mungkin cacat yang dia miliki, tubuh yang tidak berfungsi dengan baik, tubuh yang sakit-sakitan dan lain sebagainya. Tapi kami diingatkan sekali lagi, Tuhan juga mencintai tubuh kami ini. Bahwa dosa tidak menggagalkan rencana Tuhan. Bahwa Tuhan akhirnya melalui karyanya yang demikian agung, melalui anaknya, menebus seluruh dunia ini, bahkan menebus semua materi dalam dunia ini. Kami menyerahkan pengharapan kami dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk Geri Karawaci, pergumulan daripada banyak jemaat tempat ini. Ya, firman Tuhan pada hari ini menguatkan kami dan memberikan penghiburan, mengetahui bahwa dunia akan datang demikian indah, lebih indah daripada apa yang sudah Adam nikmati. Kami serahkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.